bertanya, itu pertanyaan bukan? Jangan saling Cukup. Jadi saya anggap Ya Kak, kalau sudah cukup bertanya, sudah. Itu nanti disampaikan mengenai kualitas ahli, kualitas saksi, apapun yang disampaikan silakan sampaikan dalam pertanyaan saja. Sekarang bagaimana coba ahli ya berikan keahlian kepada kami agar kami nanti dalam menjalankan tugas dan fungsi kami sebagai seorang advokat tidak bisa dipidana. Mohon izin yang ada kami keberatan karena ini ahli bahasa yang mulia. Iya, tunggu dulu. Ahli Pertanyaan, tunggu dulu. Kan gestur. Ini ada ahli irian. dan bukan ahli pidana dan bukan. Tunggu. Ini ada hubungannya. Tunggu dulu, Bos. Anda Lagi mohon izin yang mulia. Sekali lagi saya tekankan ini bukan saksi yang harus bisa saudara punya berhak untuk marah-marahi. yang mengatakan bahwa Bukan saksi saudara tidak berhak untuk memarahi. apakah TSI bisa memukul seseorang vertigo atau tidak? Tidak bisa. Sekarang saya sakit, ya sudah. Anda tidak ada Ya kalau disampaikan tapi bukan untuk dimarahi. bukan memperolehkan ini memberikan tensi rusak. Tensinya rusak, Bapak. tolong mau silakan. Dokter keluar, dokter menundukkan diri ke belakang. Biar mereka berdebat. Kita lihat. Silakan duduk di belakang. Nanti kita akan mungkin apa perlu. Duduk di belakang dulu. Ya. Marilah kita saling menghormati persidangan ini. Ya kalau mau cepat, ya ayo sama-sama cepat. Seperti itu. Sudah banyak yang dilakukan. Ayo kalau mau cepat seperti tadi. Karena kami pindahkan juga tidak punya kepentingan. Silakan tanya kepada pimpinan kami di atas. Dan saya tidak sakit leher berdarah. Leher berdarah tidak. Saya juga tidak telinga ditambal pendengar alat bantu dengar tidak. Saya juga tidak peka, saya juga tidak pasang ring. Tapi penyakit saya ini sekecil apapun tapi beresiko besar karena dia bisa tiba-tiba pitam dan jatuh. Ya, setiap warga negara kan berhak untuk yang merasa dirugikan atau apapun bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib, pihak kepolisian, siapapun itu. Tapi balik lagi tinggal nanti pembuktiannya seperti apa. Kalau memang merasa dirugikan dan merasa pihak Lesti melanggar, itu berarti pihak pelapornya memang harus membuktikan. Pembuktiannya seperti apa. Kalau misalnya katanya dilanggarnya di kejadian 4 tahun lalu ya itu ya, kalau nggak salah tahun 2018, ya sekitar beberapa tahun lalu, tahun 2018. Nah pertanyaannya kenapa baru sekarang dilaporkannya? Kemudian apakah keduanya tidak mempunyai komunikasi yang baik? Artinya kan bisa dilakukan secara musyawarah mufakat terlebih dahulu sebelum ke jalur yang proses hukum gitu. Apakah sudah melalui berkomunikasi atau belum? Sudah berbicara duduk bersama atau belum? Sudah mendapatkan klarifikasi dari pihak Lestinya sendiri atau belum? Dan kalau hubungannya memang dengan platform YouTube, harusnya YouTube itu juga sudah bisa mendetek dan juga bisa mengsplit secara AdSense. Kan itu kan memang pencipta lagu memang melekat hak ekonomisnya, memang melekat gitu kan. Tetapi kalau sepengetahuan saya, YouTube itu sekarang sudah bisa membaca nih kalau misalnya itu adalah misalnya lagu siapa. Nah, itu dia akan kayak notice atau ngasih pemberitahuan bahwa ini lagunya ciptaan Lesti ini, maka yang berhak mendapatkan nilai-nilai komersil yaitu si penciptanya ini. Itu biasanya di split gitu kan. Jadi si penciptanya juga akan mendapatkan biasanya platform YouTube. Nah, menurut saya itu sulit gitu ya. Sulit untuk pembuktiannya karena harus ada revisi undang-undang yang mengatur digital platform itu sendiri. Sebetulnya saya nggak ada kepikiran untuk sampai ke Polda ya. Pengennya ya pengertian lah dari itu. Soan kayak berkenalan sama saya, penyanyinya kan bawain lagu saya kemana-mana, tapi yang sama penciptanya nggak kenal. Nah,
Saya tunggu terus tahun 2 tahun kok masih anteng-anteng terus, tapi terus bawain lagu saya kan, nyanyi di mana. Saya juga ajuin ke Polda aja juga bukan urusan dia menyanyikan lagu saya di off air gitu, belum tuh. Ini baru pemakaian cover aja yang saya ke Polda, dianggap sepele gitu. Akhirnya saya cobalah kita berunding sama Pak Ilham. Coba kita bikin somasi aja, kita ke sana tempat Lesti. Kita baik-baik aja. Pertama nggak diterima juga ya. Sampai 3 kali. Saya berpikir saya niat baik nih datang ke Lesti, tapi nggak dianggap sampai pada penjagaannya apa tuh orangnya situ. Kalau tuntutan kita berdampingan dengan Pak Yoninya sendiri. Kalau dari awal datangnya ke kantor saya, Pak Yoni itu tuntutannya nggak banyak. Gimana cara menegurnya Lesti biar bisa bersilaturahmi, berkomunikasi dengan baik antara pencipta dan penyanyi. Kan itu awalnya sebenarnya. Kami nggak ada kepikiran untuk sampai ke pelaporan. Cuman sebagai kuasa hukum yang bisa dilakukan langkah hukum. Jadi kalau di langkah hukumnya itu, seandainya somasi tidak direspon dan nggak ada itikat baik, langkah selanjutnya apa? Ya cuma pelaporan, nggak ada lagi. Emang sih lah harapannya langkah-langkah somasi, langkah-langkah hukum yang kita lakukan itu tujuannya untuk duduk bareng, untuk mediasi. Toh apapun bentuknya, semua permasalahan, semuanya kan permasalahan itu 2 cuman solusinya, musyawarah hukum, kan itu aja. Kita ke Polda, pelaporan, kira-kira bisa nggak mediasi? Ya bisa, orang ada restoratif justice kok sekarang. Jadi semuanya sama, arahnya ke situ. Cuman harapan yang kita kehendaki itu belum terpenuhi, kita aja. Ya saya coba nyari informasi aja tadi ya kan. Lesti siapa yang suruh gitu kan, apa benar bukan Lesti yang bikin ini, Lesti yang bikin sendiri. Ya mau sharing aja gimana. Saya tadi datang untuk memberikan laporan. Jadi ini lebih kepada memberikan pelajaran si efek jerah untuk siapapun gitu, untuk public figure siapapun ketika dibully atau siapapun bukan public figure pun juga kalau ketika mendapatkan bulian pun pasti tidak akan mengenakan gitu ya. Jadi ini hanya membuat sebuah efek jerah, belajaran lah. Baik lagi saya bilang kemarin, saya yang lakukan somasi, saya yang melakukan yang mulai untuk membuat ini semua kan saya. Jadi tetap harus saya yang kawal dari awal sampai akhir, sampai nanti hasil dari akhir dari polisi nanti gimana, tetap akan saya kawal. Ini sebagai anak ngejagain ibunya gimana sih? So far sih kita cuma ada 1 orang aja, cuma kita akan tetap lakukan sesuai proses hukum. Teman-teman, jadi kami hari ini sudah melaporkan beberapa akun. Nanti selengkapnya biar teman-teman di pihak kepolisian akan melakukan proses penyelidikan. Selanjutnya apakah nanti dinaikkan tingkatnya ke penyidikan, setelah itu ada penetapan tersangka, kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian karena hari ini Umi Pipik sudah membuat laporan resmi terhadap penghinaan ataupun pencemaran nama baik melalui media elektronik pasal 27 Undang-Undang ITE, Junto pasal 310 dan 311 KUHP. Jadi kami serahkan selanjutnya proses pada pihak kepolisian untuk bagaimana kasus ini ditindaklanjuti. Seperti teman-teman ketahui juga, kenapa kemarin Abizar yang melakukan somasi tapi Umi yang membuat laporan kepolisian. Ini sifatnya delik aduan. Delik aduan itu adalah orang yang terkena kejahatan langsung yang harus melaporkan kepada pihak kepolisian. Contohnya kemarin Bapak mantan presiden kita Pak Jokowi yang diduga dicemarkan juga nama baiknya, dan Pak Jokowi langsung hadir juga ke PMJ untuk membuat laporan kepolisian. Nah, begitu juga Umi hari ini hadir untuk membuat laporan kepolisian terkait dengan pasal penghinaan.